Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita seberapa yang ada, segeranya kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian Tuhan Kaulah Pengharapanku. Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Oleh karena kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu kami ada sampai sore hari ini Tuhan. Patut kami bersyukur Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Kini kami ada di hadirat Tuhan, kerinduan kami untuk kami memuji dan memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan, mengagungkan Engkau, kami sanjung Engkau Tuhan.
Mari Allah, Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada sore hari ini Tuhan. Sehingga semua kami yang hadir sore hari ini Bapa, kami diberkati oleh Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin mereka, Tuhan tibakan mereka di tempat ini, agar kami sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Hamba-hambamu yang mengambil bagian untuk melayani pekerjaanmu pada sore hari ini, urapan khusus turun atas hamba-hambamu ya Tuhan. Amat terlebih hambamu yang akan berdiri dan menyampaikan isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu lewat firman-Mu Tuhan, sehingga setiap kami hadir sore hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal selama-lamanya. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dari awal hingga akhirnya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita tetap berdiri, kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Selamat datang Tante Yanti. Puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Baik Kak, saya akan membuka ruang kesaksian. Ada Tante Yanti, kalau ada kesaksian saya persilahkan. Oh, katanya tidak ada. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik buat Tante Yanti. Pulang dengan selamat, sehat-sehat, tambah gemuk lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu. Haleluya. Kami rindu sabdamu Tuhan, kami rindu firmanmu Tuhan. Kami siap. Berkuasa
menikmati sabdamu Tuhan. Kami rindu menikmati isi hatimu Tuhan. Kami rindu menikmati suaramu yang lembut dan manis dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau berbicara dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang menjadi bagian-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Engkau sampaikan kepada kami ya Tuhan, sehingga perjalanan hidup kami tidak sia-sia Tuhan, tetapi rencana Allah semakin Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Untuk hari-hari yang terakhir ini kami semakin dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal selama-lamanya. Kami taruh hamba-Mu di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, dan Engkau berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi bagian-Mu dalam kehidupan kami, kami percayakan sepenuhnya dalam kekuatan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, urapi kami semua dan urapi hamba-Mu. Dan berfirmanlah kepada kami Tuhan. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang kedua. Hakim-Hakim pasalnya yang kedua pada ayatnya yang ke-11. Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayat yang ke-11 mulai. Kita akan membacanya sampai di ayat yang ke-15. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Hakim-Hakim pasalnya yang kedua ayat yang ke-11 mulai. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan penjual, dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Puji Tuhan. Sampai di situ. Kalau nanti di rumah kita punya waktu yang cukup, kita boleh membacanya mulai dari ayat yang pertama supaya lebih memahami lagi alur cerita dari Hakim-Hakim pasalnya yang kedua ini. Di sini disebutkan di dalam ayatnya yang ke-15 bahwa setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Ya, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka. Ini terjadi ketika orang Israel itu sudah berbalik dari Allah yang hidup, dari Tuhan yang mereka percayai, yang sudah membawa mereka
keluar dari tanah perbudakan. Nah, di Mesir bangsa Israel ini sebagai budak. Nah, Tuhanlah yang menuntun mereka keluar dari Mesir melalui seorang anak Tuhan yang memang diutus untuk membawa mereka keluar dari Mesir melalui Musa. Dibebaskan dari tanah perbudakan, dibawa ke tanah yang penuh dengan berkat, ya, tanah perjanjian. Tetapi dalam perjalanannya ternyata mereka kembali lagi tidak mempercayai Tuhan. Bahkan tadi dikatakan di dalam ayat 11, 12, 13 dan seterusnya, mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan yang sudah memimpin mereka keluar dari Mesir. Sehingga apa yang dituliskan di dalam ayatnya yang ke-15, setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka. Kalau kita ingat tentang tangan Tuhan inilah yang membawa bangsa Israel itu mendapatkan begitu banyak kemenangan dalam perjalanannya keluar dari tanah Mesir. Kita melihat campur tangan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan bangsa Israel sampai mereka mendapatkan tanah perjanjian tersebut. Ya. Bahkan ditulis di dalam Yosua pasalnya yang kedua, kalau kita membaca bahwa penyertaan Tuhan, nama Allah yang luar biasa itu, tangan Tuhan itu membuat musuh-musuh itu menjadi takut, menjadi gentar. Di dalam Yosua pasalnya yang kedua, di situ dituliskan di dalam ayatnya yang ke-9. Dan berkata kepada orang-orang itu, ini tentang pengintai-pengintai yang diutus untuk mengintai tanah perjanjian. Lalu mereka bertemu dengan perempuan yang menyelamatkan mereka di sotoh rumah, ya, para pengintai tersebut. Nah, di dalam ayat yang ke-9 di situ dikatakan, Yosua pasalnya yang kedua, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Lalu kita melihat di dalam ayatnya yang ke-11 juga di situ dikatakan, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Ini tentang nama Tuhan yang luar biasa. Nama Tuhan yang didengar oleh musuh-musuh yang dihadapi oleh bangsa Israel, ya. Musuh-musuh tersebut bisa tunduk hanya karena mendengar nama Tuhan, mendengar kuasa dari Tuhan ketika Tuhan dengan kekuatannya mengeringkan laut Teberau untuk membawa bangsa Israel ini menyeberang keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan. Jadi ketika musuh mendengar bahwa Tuhan ini penuh dengan kuasa, Tuhannya orang Israel ini penuh dengan kekuatan, mereka takut. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Tuhan di langit di atas dan di bumi di bawah. Artinya betapa agungnya nama Tuhan itu, betapa luar biasanya. Tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa sudah menyertai bangsa Israel. Tetapi kalau kita kembali lagi di dalam Hakim-Hakim tadi, kenapa kekuasaan yang luar biasa itu sepertinya berbalik kepada bangsa Israel?
Ya, di dalam ayat yang ke-15 dari Hakim-Hakim pasal yang kedua, setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Jadi dalam perjalanan bangsa Israel ini, ketika mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan, beribadah kepada allah-allah lain, ya, tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu berbalik, seperti menyerang mereka, seperti tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan kemenangan. Ya, ketika mereka maju, ketika mereka berusaha mengalahkan musuhnya, mereka lebih tersakiti lagi. Haleluya. Ketika bangsa Israel takut akan Allah dan menuruti ketetapan Allah, memegang janji Allah di dalam kehidupan mereka, maka nama Allah yang kudus, Allah yang kuat, Allah yang luar biasa itu ditakuti oleh banyak orang. Ya, Allahnya bangsa Israel itu sangat terkenal sekali, Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap musuh ketika mendengar bahwa orang Israel keluar dari Mesir disertai oleh tangan Tuhan, ya, Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang kuasanya nyata, mereka menjadi lemah. Musuh-musuh ini menjadi takut mendengar nama Tuhan. Tetapi ketika mereka, bangsa Israel ini mulai menyembah kepada Allah lain, tidak percaya lagi kepada janji Tuhan, maka hal sebaliknya lah dialami oleh bangsa Israel. Tidak ada lagi kemenangan, tidak ada lagi penyertaan tangan Tuhan. Bahkan tangan Tuhan itu berbalik menghajar mereka, melumpuhkan mereka. Ini harga yang harus dibayar oleh setiap orang percaya yang sudah mengerti, memahami firman Tuhan, tetapi meninggalkan Tuhan, meninggalkan kepercayaannya dan mengalihkan kepercayaannya itu kepada allah-allah lain. Bisa berupa banyak hal, saudara. Bisa berupa kekayaan, bisa berupa orang yang kita kasihi, yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan minta dari hidup kita adalah percayalah penuh kepadanya. Peganglah janji Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang kedua mulai dari ayat yang pertama, di situ dikatakan, lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Haleluya. Adakah kita pegang janji itu dalam kehidupan kita? Tuhan sendiri yang berjanji bahwa aku tidak akan membatalkan perjanjianku. Jadi seluruh janji Tuhan di dalam Alkitab yang kita menjadi kesukaan kita, di sini terkandung banyak sekali janji Tuhan, pemeliharaannya, perlindungannya, kekuatannya, penyertaannya bagi kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada satupun dari janjinya yang dibatalkan ketika kita terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel, ya. Waktu yang memimpin mereka setelah Musa, lahirlah Yosua. Yosua meneruskan kepemimpinan daripada Musa, membawa bangsa Israel ini untuk menuju ke tanah perjanjian. Ketika Yosua dan seangkatannya itu meninggal, ya, liarlah bangsa Israel, tidak punya pemimpin lagi. Kalau kita baca mulai dari ayatnya yang ke-6 dari Hakim-Hakim pasal yang kedua itu, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10, ya. Bangsa Israel ini menjadi orang-orang yang berbalik lagi melakukan hal-hal yang jahat.
Padahal mereka sudah dibawa. Apa sih enaknya seorang budak? Enggak ada, saudara. Kebebasannya itu benar-benar tidak dimiliki oleh seorang budak, ya. Dia di bawah kekuasaan daripada tuannya. Kalau tuannya minta untuk melakukan apapun yang tuannya suka, budak harus ikut. Nah, budak ini adalah orang Israel ketika mereka masih tinggal di Mesir, ya. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membawa bangsa Israel ini keluar dari perbudakan tadi. Jangan jadi budak lagi. Tuhan yang membebaskan. Tapi ketika mereka sudah keluar dari Mesir, ya, mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Tidak lagi percaya kepada firman Tuhan. Tidak lagi berpegang kepada janji Tuhan. Sehingga tangan Tuhan berbalik melawan kehidupan mereka, ya. Dengan tujuan apa? Bukan berarti Tuhan itu jahat, tidak sayang. Kenapa saya dibiarkan punya masalah? Kenapa saya dibiarkan tetap ada dalam keadaan sakit? Kenapa saya dibiarkan tetap dalam keadaan yang kekurangan ini, kekurangan itu, semua serba kurang? Kenapa? Ya. Bukan berarti Tuhan sedang tidak suka kepada kita ketika kita menghadapi masalah apapun dalam hidup kita, bukan. Tapi Tuhan ingin membawa kita untuk kita terus memandang kepadanya apapun yang terjadi. Iman kita, percaya kita kepada Tuhan terus diuji supaya semakin murni. Semakin murni, kita didapati semakin berkenan, hidup semakin kudus di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan segala masalah itu datang dalam kehidupan kita. Mengizinkan, ya. Tetapi dalam banyak kasus, masalah yang timbul dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, itu karena kita sendiri yang membuatnya. Ya. Karena banyak keinginan dalam hati kita untuk memuaskan hidup kita sendiri, sehingga kita jatuh dalam berbagai macam masalah. Timbulnya masalah ketika daging ini sudah tidak bisa dikuasai. Apa daging itu? Ya, keinginan-keinginan untuk berbuat dosa, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, berbisnis dengan curang, menipu orang lain, ya, menjatuhkan usaha orang lain. Itu kan sesuatu yang buruk, ya. Tetap dilakukan untuk apa? Supaya keuangan saya tetap baik, supaya bisnis saya tetap baik. Itu yang datangkan masalah. Jadi kita sendiri yang membuat masalah dalam kehidupan kita. Sama seperti dengan kesehatan kita, ya kan? Sudah tahu kita harusnya makan sesuatu yang sehat-sehat, hindari makanan yang tidak sehat. Tapi makanan yang tidak sehat itu banyak enaknya gitu ya. Banyak yang kita sukai sehingga kita konsumsi itu. Padahal kita tahu itu nggak sehat. Datang masalah, sakit, ya. Kalau dalam keadaan seperti itu, kadang-kadang kita langsung menyalahkan iblis nih, kurang ajar, ya, memberikan pencobaan, memberikan masalah ini, masalah itu. Bukan. Karena kita yang membuatnya. Kita tidak bisa mengekang diri kita, tidak bisa mengekang lidah kita, ya. Banyak masalah yang terjadi di dalam keluarga itu karena juga kita tidak bisa mengekang perkataan kita, lidah kita. Akhirnya timbul masalah. Tapi kalau sudah ada masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah rumah tangga, langsung kita salahkan iblis nih. Iblis itu hanya menunggangi, saudara. Setan itu hanya menunggangi. Ketika dia melihat kecenderungan hati kita ini udah mulai panas, ya,
pingin mengatakan hal-hal yang tidak baik, yang kasar, ditunggangilah kita. Pikiran kita ditunggangi untuk ayo cepat emosi. Ya, itu iblis. Membawa kita, membujuk kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga masalah itu timbul. Tapi kalau kita, Tuhan izinkan untuk menghadapi masalah apapun dalam kehidupan kita, ingat, jangan sekali-kali kita menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Koreksilah dirimu, masalah itu timbul dari mana sih sebenarnya, ya. Dicari. Kenapa bisa seperti ini? Koreksi dirimu, kembali lagi kepada firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apapun yang masalah yang kita hadapi. Tapi kalau kita mengambil keputusan sama seperti bangsa Israel tadi, ya, maka apa yang ditulis di dalam ayatnya yang ke-14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ketika kita meninggalkan Tuhan, ketika kita tidak percaya lagi kepada firman Tuhan, padahal kita tahu firman, jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu, aturannya kita tahu, tapi kita tinggalkan untuk memenuhi keinginan diri kita sendiri. Apa yang terjadi? Maka bangkitlah murka Tuhan. Ya, tangan Tuhan itu akan melawan kehidupan kita, menghajar kita sampai kita sadar bahwa kita salah, sampai kita berbalik lagi kembali kepada Tuhan, kembali kepada ajarannya, kembali kepada firman-Nya. Allah melawan orang yang meninggalkan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-20 di situ dikatakan, Hakim-Hakim pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-20, apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firmanku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Ya, bangsa-bangsa apa sih? Musuh, saudara. Musuh itu kalau kehidupan kita zaman sekarang adalah tantangan dan masalah yang ada di hadapan kita. Tadi saya sedang berbincang dengan seorang rekan teman. Dia katakan dia punya teman dokter di rumah sakit jiwa seberang sini. Dia bilang sekarang orang kalau mau masuk RSJ, rumah sakit jiwa Grogol, ditanya sedemikian rupa, jadi dicek semua kelengkapannya, dicek lalu tingkat keparahannya seperti apa, ya, orang tersebut bermasalahnya itu cukup berat atau tidak, karena ternyata rumah sakit jiwa Grogol sudah penuh, saudara, tidak ada tempat. Jadi setiap yang datang itu mereka benar-benar saring adalah orang-orang yang benar-benar perlu untuk segera ditangani dan diobati. Saking banyaknya orang stres. Ya. Dan bukan orang-orang yang kita lihat di jalanan, jalan ke sana kemari, nggak pakai pakaian, bukan yang seperti itu, saudara. Cantik-cantik, rapi-rapi, model-model pengusaha, ya, masih muda-muda. Sedih kalau ngelihat seperti itu. Jadi bukan orang yang compang-camping yang kita temukan di jalanan ODGJ, ya, orang dengan gangguan jiwa. Bukan seperti itu. Ini benar-benar orang yang dari keluarga yang ada stres. Karena apa? Kalau melihat kepada segala sesuatu yang terjadi saat sekarang ini, kalau seseorang itu tidak punya pegangan yang kuat, tidak mengandalkan Tuhan, hanya melihat kepada bisnisnya, kekayaannya,
Lalu terjadilah pergolakan ekonomi yang cukup berat di dunia ini. Karena perang, karena pandemi, karena apapun. Stres mereka, saudara. Dari orang yang tadinya kekayaannya cukup banyak tiba-tiba hilang, stres. Kan kita tidak mau menjadi bagian dari mereka yang seperti itu. Untuk itu tetaplah pegang firman Tuhan. Ya. Firman Tuhanlah yang tidak pernah berubah, saudara. Saudara punya anak, cucu, saudara, ya. Siapapun yang kuat di lingkungan kita tidak akan menjamin hidup kita. Tapi kalau kita pegang janji Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak menyembah kepada Tuhan lain, Allah lain, tetap percaya kepada Yesus Kristus, maka dialah yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Sesulit apapun hidup kita, seberat apapun masalah yang kita hadapi, percaya saudara, tangan Tuhan itu akan menyertai. Tapi kalau kita sudah mulai lupa firman Tuhan, tangan Tuhan itu yang akan melawan kita, mendatangkan malapetaka kepada kita. Ya, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-63 juga di situ disebutkan, orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang dengan sengaja melupakan kebenaran firman Tuhan, itu hanya akan menuju kepada kerusakan dan kebinasaan. Tidak ada lagi harapan di dalam kehidupannya. Karena sudah pasti orang-orang yang meninggalkan Tuhan adalah orang-orang yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan pikirannya sendiri, mengandalkan kemampuannya dan apa saja yang terkait dengan kehidupannya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada saja yang diandalkan di dalam kehidupannya. Orang yang seperti inilah yang akan dibawa oleh Tuhan, ditundukkan dengan tangannya supaya orang tersebut kembali lagi ke jalannya. Ya, mulai lupa Tuhan, mulai lupa untuk menyenangkan hati Tuhan, mulai lupa mengucap syukur, Tuhan pukul dengan masalah, dengan apapun yang sedang kita hadapi. Ya, jadi biarlah kita senantiasa ada di jalan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ya, di dalam Yesaya 63 ayatnya yang ke-10. Tuhan menjadi musuh ketika kita meninggalkan Dia. Tetapi kalau kita melekat kepada Tuhan, terus beribadah, terus setia kepada Tuhan apapun yang kita alami, Tuhan akan menjadi teman, ya, sahabat kita yang mengerti kehidupan kita. Lebih dari orang terdekat kita mengerti kita. Tuhan kenal kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Biarlah kita terus menjadikan Tuhan itu satu-satunya andalan di dalam kehidupan kita. Apa yang ditulis di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, aku tidak akan membatalkan perjanjianku. Inilah yang akan menjadi bagian kita. Semua perjanjian Tuhan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan milik kita, terjadi dalam kehidupan kita. Kapan? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, teruslah setia, teruslah iring Tuhan. Jangan ikut dengan arus dunia yang semakin tidak menentu, tetapi percayakan hidupmu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan, saudara. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Nyawanya saja Dia berikan untuk menebus dosa kita. Yesus mati di kayu salib untuk kita, untuk saya, untuk saudara, supaya kita tidak lagi menjadi orang-orang yang berdosa. Itu sebabnya kita juga harus hidup
untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup kudus, terus hidup berkenan, terus hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan dengan alasan apapun, karena yang terbaik Tuhan sudah berikan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Mari saya jemput kita berdiri. Kita nyanyikan itu pujian. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dia mengerti bahasa dan seterusnya. Haleluya. Yesus setia. Lagi Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Amin. Sahabat kita. Dalam segala susahku. Selalu menghidupku. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata. Amin. Waktu badai mengamuk, gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kami yang setia. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu bagi kami saat ini Tuhan. Biarlah kami mau tetap setia kepada Engkau. Kami tetap berharap kepada Engkau. Kami tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau harapan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Berkati pakai selalu dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Biarlah hikmat urapan Allah ada di dalam kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada ya Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan pelihara jemaat-Mu Tuhan. Tuhan selalu membentengi, melindungi Tuhan. Terlebih Tuhan berikan kepada mereka selalu kesehatan, kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Di dalam mereka menjalani kehidupan mereka di dalam dunia ini Tuhan. Kami yakin Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Victoria yang sudah melayani kami lewat pujian. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu ini selalu dengan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Saat ini Tuhan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan. Di mana saja mereka berada saat ini Tuhan, mari Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit.
biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terpujilah namamu Bapa di dalam sorga. Sepanjang hari-hari ke depan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau menyertai, menjaga, melindungi kami semua. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap persembahan yang akan diberikan oleh jemaat-Mu. Tuhan, tilik semuanya, berkati semuanya. Kembalikan semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan. Terima kasih. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan serta penghentaran dari kuasa Roh Kudus, Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.